Bayangkan, Indonesia baru saja merdeka, suasana penuh semangat, rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan, dan bendera merah putih berkibar dengan bangga. Namun, di tengah semangat itu ada badai yang datang dari dalam negeri sendiri. Sebuah pemberontakan yang mengguncang Republik Muda kita. Ya, peristiwa itu dikenal dengan nama pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia belum benar-benar tenang. Belanda ingin kembali menjajah sementara di dalam negeri muncul perbedaan pandangan politik. Ada kelompok yang ingin Indonesia tetap di jalur Pancasila, tapi ada juga yang ingin menggantinya dengan ideologi komunis. Nah, di tengah kekacauan itu, muncullah tokoh bernama Musso. Musso adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia baru kembali dari Uni Soviet, membawa ideologi komunis dan gagasan baru yaitu membentuk Republik Soviet Indonesia. Ia ingin menggantikan pemerintahan sah Republik Indonesia dengan pemerintahan bergaya komunis. Musso mulai menyebarkan pengaruhnya. Ia bergabung dengan kelompok Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang isinya banyak anggota kiri dan simpatisan komunis. Mereka mulai menyebarkan propaganda bahwa pemerintah Republik tidak adil, tidak berpihak pada rakyat kecil, dan bahwa hanya komunisme yang bisa membawa keadilan. Sementara itu, di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, muncul ketegangan antara pasukan pemerintah dan kelompok FDR. Keadaan semakin panas, hingga akhirnya api pemberontakan benar-benar menyala. Tanggal 18 September 1948 menjadi hari kelam dalam sejarah Indonesia di Madiun, Jawa Timur. PKI melakukan pemberontakan. Mereka menyerang kantor pemerintahan, markas militer, dan pos-pos polisi. Banyak pejabat dan tokoh masyarakat ditangkap, bahkan dibunuh. PKI kemudian menguasai Madiun dan memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Indonesia. Suasana mencekam. Oh my God! Wow! Bendera merah putih digantikan dengan bendera bergambar palu arit. Rakyat kecil menjadi korban, sebagian dipaksa ikut, sebagian dipaksa melarikan diri, dan sebagian lainnya menjadi korban kekerasan. Presiden Soekarno yang mendengar kabar ini segera bertindak tegas. Dengan suara lantang, beliau berkata, Pilihlah tetap sedia kepada Republik Indonesia atau ikut musuh dan PKI. Pemerintah tidak ingin bangsa yang baru merdeka ini hancur karena pengkhianatan dari dalam. Maka, Tentara Nasional Indonesia atau TNI segera dikerahkan untuk menumpas pemberontakan. Pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, Kolonel Gatot Subroto, dan Letkol Soeharto bergerak cepat menuju Madiun. Pertempuran pun tak terelakkan, suara tembakan, jeritan, dan ketegangan menyelimuti udara Jawa Timur. Dalam waktu singkat, pasukan pemerintah berhasil menguasai kembali kota Madiun dan daerah sekitarnya seperti Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. A few moments later. Musso mencoba melarikan diri ke arah Ponorogo, tapi upayanya gagal. Ia ditemukan oleh pasukan TNI dan tewas tertembak di daerah Niten, Ponorogo pada akhir September 1948. Setelah kematiannya, sisa-sisa pemberontakan PKI pun mulai runtuh. Ribuan orang ditangkap dan situasi perlahan kembali tenang. Namun, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Ribuan rakyat tak berdosa menjadi korban dan trauma perpecahan itu meninggalkan bekas mendalam dalam sejarah bangsa kita.
Teman-teman, pemberontakan PKI Madiun bukan hanya sekedar konflik politik, tapi peringatan besar bagi kita semua. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika bangsa terpecah karena perbedaan ideologi, yang menderita adalah rakyat sendiri. Dari sini kita belajar bahwa Pancasila adalah dasar yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila mengajarkan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Musuh dan pengikutnya mungkin ingin membawa perubahan, tetapi cara yang mereka pilih dengan kekerasan dan pengkhianatan justru menghancurkan banyak nyawa. A few moments later. Sebagai generasi muda Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa. Kita harus belajar dari sejarah agar peristiwa ini tidak pernah terulang kembali. Bayangkan, jika saat itu para pejuang tidak bersatu, mungkin Indonesia sudah terpecah dan tidak lagi berdiri seperti sekarang. Karena itu, marilah kita tanamkan semangat dan cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan setia pada nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah cermin yang mengingatkan kita agar tidak tersesat di masa depan. Dan kisah pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah salah satu cermin itu, tentang arti persatuan, pengorbanan, dan kesetiaan pada Indonesia tercinta. Terima kasih dan jumpa lagi.